Saya mulai saja. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Eh, Pada malam hari ini pertemuan terakhir ya menjelang UTS. Saya nggak tahu kalau saat yang lain sudah pertemuan keberapa, beda-beda ya karena semua orang dengan kesibukan masing-masing, ada yang sedih apa dan lain sebagainya. Yang paling penting antum harus ingat apa yang antum katakan pada anggota antum. Ya, mesti belajar. Itu juga mestinya berlaku juga buat kita semuanya. Ya, tidak berlaku buat saya, tidak berlaku buat antum. Ya, jadi kita nanti biar kita tidak merasa berhenti. Memang makin menjadi guru itu akan makin banyak tantangan. Makin makan cobaannya juga makin banyak. Tapi ya itulah cara orang itu meningkat. Jadi kita harus ingat bahwa ini adalah ujian. Kan? Pilih pilihan, yuk Yukromul mar'u au yuhan. itu kayak gitu. Itu yang paling penting dari pelajaran kita tuh semuanya itu. Karena memang ini ujian. Semuanya juga ujian. Dan memang kegiatan di pondok itu timingnya memang sengaja ditabrak-tabrak supaya antum juga bisa membagi prioritas. Prioritasnya gimana, ini harus bagaimana, ini bagaimana, itu harus bisa melakukan itu. Ya. Kalau enggak, apa yang nanti antum sampaikan ke anggota? Gitu kan? Selain itu juga ini adalah melatih karena antum kan nggak akan selamanya kan di pondok kan. Eh, Enggak kebalik ta? nggak selamanya nggak usah kuliah nggak apa langsung lulus saja kan nanti mau selamanya. Kalau nanti mau selamanya di Enggak pondok kebalik ta? langsung lulus. Nah itu. Kemarin berencana. Nah karena kita nggak selamanya di pondok, maka ketika kesempatan belajar ini harus dimanfaat. Yang paling penting adalah menyadarkan diri kita tentang proses, ya, menyadarkan dan menyabarkan diri kita tentang itu udah yang penting, ya. Yang penting diri kita dulu. Ya, kenapa? Karena orang lain itu juga akan melihat kita, ya kan? Orang lain melihat kita. Oh kita sabar proses, kita ya meskipun kita nggak tegas-tegas amat, mungkin kita nggak galak-galak amat, nanti kita mencapai dikit-dikit apa yang orang tidak mencapai, kan? Itu kita jalan dikit-dikit, nanti lama-lama kita mencapai dan ada orang yang belum mencapai. Jadi orang akan melihat, oh, kayaknya beliau biasa aja ya, nggak terlalu galak-galak amat, nggak terlalu pencapaian itu. Yang ngomong adalah prestasi. Itu bukan mulut di sini yang kerja, bukan hanya mulut aja, ya kan? Disitulah kita membicarakan sejarah pemikiran komunikasi Islam itu seperti apa. Apakah dalam komunikasi Islam itu hanya mulut doang yang saya atau yang lain? Itu juga menarik. Ya, dapatkan Rafi Rasulullah uswatun hasanah. Nah, itu pun bukan mulut doang, kan? Tapi sesuatu yang bisa ditiru dari segala hal, ya, dari segala hal. Bukan hanya itu, saya juga meniru, ya. Dan memang lebih berat lagi kalau sudah berkeluarga. Itu juga lebih lebih rumit lagi. Ya, kalau Anda mikirnya lebih enak, nanti kita lihat. Bisa nggak nanti antum di seumuran saya mengajar atau bekerja keras? Kita lihat. Saya pengen lihat 10 tahun lagi. Ini umur sih teman-teman? 20, 20-an. 20. 20? 20, 20 pas. 21, 22, 32. Ya, berarti 10 tahun lagi antum seumuran saya. Saya mau lihat pencapaian antum di 10 tahun lagi kayak apa. Jadi, saya mau lihat. Ya, makanya jangan ganti nomor mestinya. Atau jangan ngilang. Karena malu nggak sukses tuh ngilang. Ya, antum harus hadapi lah. Makanya supaya kita suksesnya nggak telat ya, udah. Nggak ada waktu, kita jalan dari sekarang. Ya kan? Memang berat ya. Tapi kalau tidak dilalui ya, ya apa? Kita nggak akan mencapai hal-hal yang lain. Pencapaian itu seperti itu. Ya. Nah, yang mau kita bicarakan di sini adalah tentang apa namanya qaul ya dalam dalam Al-Quran itu ada wakul lahum qaulan baligh. Itu ada dalam surat Al-Quran ya sini dalam itu. Jadi ada yang menarik di situ. Ya.
dalam surat An-Nisa ya ayat 4 ya sampai 5 itu wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligh. Katakanlah apa kira-kira artinya? Kepada mereka perkataan yang sampai ya, balik itu sampai ya. Fa'arid anhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligh. Meskipun ya qaulan balighun bukan hanya di satu ayat itu aja, tapi ayat itu kita berikan catatan penting ya. Ada lagi dalam surat itu, kalau ayat lengkapnya ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligh. Ini apa artinya qaulan balighun di sini? Kemana kita mencarinya? Nah, itu saja kita mencarinya di kitab-kitab tafsir. Ya. Kalau antum melihat di sini, saya buka beberapa kitab-kitab yang tafsir. Di sini ada tafsir Dirasat li Uslubil Qur'anil Karim. Ini juga ada. Ya, ya antum bisa nonton videonya. Di situ artinya qaulan balighun di situ apa? Ya, menarik di sini artinya beda-beda. Balighun perkataan yang nyampe, maksudnya nyampe gimana? Itu kan juga nyampe ke siapa? Ya, ya blughu fi nufusihim, ya. Maksudnya ya blughu fi nufusihim ini nyampe apanya? Mu'assaron, ada yang menyebut sebagai mu'assaron fi qulubihim. Ya, yaktanimuna bihi iktinaman wa yastas'iruna minhu al-khawf istis'aron. Jadi ada apa namanya? Ada sesuatu yang membekas. Ya, kasih pernyataan yang membekas. Nah, jadi ada pernyataan yang memberikan dampak mungkin seperti itu. Pernyataan itu kan juga nggak harus kamu atau dimarah-marahin, nggak harus. Karena memberikan dampak itu juga sesuatu yang sifatnya janji. Ya. Misalnya, kalau antum mau selamanya di pondok, antum boleh nggak usah ikut kuliah saya, langsung lulus saja. Apa? Karena antum mau selamanya di pondok. Tapi kalau antum memang nggak selamanya di pondok, ya latihan yang keras. Karena dunia luar juga lebih keras. Di pondok itu enak, ya kan? Antum nggak punya uang, bisa makan nggak? Bisa. Bisa minum nggak punya uang? Bisa. Ente tinggal di pondok setahun, ente nggak punya uang, bisa hidup? Bisa. Itu di pondok. Kalau di luar, nah, ya, luar semikir. Itu yang mestinya kita selalu lupa untuk bersyukur. Itu kita harus belajar. Kita harus ingat-ingat ini. Kita harus ingat-ingat bahwa banyak perkataan Pak Yai itu yang sebenarnya bisa kita maknai dampaknya. Apalagi yang biasanya yayasan katakan give and give. Yo, antum kuliah itu juga melakukan give kepada siapa? Dari diri antum, bukan kepada saya. Kalau kepada saya juga sedang melakukan give. Ya kan? Untuk siapa? Untuk diri saya. Untuk latihan buat saya ngurus ustadz-ustadz yang kuliahnya la haula wala quwata, masya Allah ini kan luar biasa. Terus juga ngarahkan berkali-kali. Ya, itulah namanya orang hidup, kan? Kadang-kadang antum kalau ngarahin anggota sekali dua kali, anggotanya nggak nyambung aja udah perlu. Saya juga ya, kita terus mulai untuk menata diri kita. Ya. Bukan apa? Ya untuk kembali kepada diri kita. Namanya kita memberikan untuk diri kita sendiri. Nah, diri kita ini tidak punya keterampilan menulis atau membaca. Ya, Anda yang harus ngasih. Ya, kalau saya hanya bisa memberikan bahannya. Nah, ini loh bahannya ini loh temanya ini. Nanti tugas kita ini, ya. Nanti tugas kita apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya betul, menulis tentang apa? Tema terkait apa? Ayat komunikasi. Iya, ayat komunikasi. Ngambilnya dari mana ayatnya? Tafsir Aduk boleh. Hadis aduk boleh. Ambil dari situ. Ya, kasih keterangan, hubungkan dengan teori komunikasi apa yang sudah antum pelajari. Antum pernah belajar materi teori komunikasi kan? Semester berapa tuh? Itu ingat-ingat dalam ayat atau apa itu ada nggak?
Supaya memahami ayat itu lebih mudah, antum harus baca tafsirnya. Ya. Itu di YouTube itu kan ada link filenya juga untuk membuka link untuk ke tafsir-tafsirnya apa aja. Ada buku-buku tafsir di situ, cek aja. Ada buku tafsir yang saya rekomendasikan di situ apa. Ya. Itu gitu. Tugas antum adalah apa? Nanti membaca itu dan menuliskan. Ya. Kalau di Instagram, insya Allah nggak ada, jadi kita nggak usah nyari di Instagram. Kita nyarinya di buku tafsir. Ya, itu. Namanya juga hidup ya. Saya juga nggak sengaja sebenarnya sih, cuma nongol aja loh, kok menarik gitu. Ya. Nah, jadi kita gimana sih ini nih? Nah, itu kita harus kembali ke pemaknaan. Nah, ini contoh saya memaknai Quran Balighun. Oh, saya buka sampai 6 buku tafsir nih. Ya, bukan hanya buku tafsir aja, saya buku Uslubil Quranil Karim. Ini biasanya buku-buku bahasa, ya. Ulumul Quran, buku Lughah. Di sini, oh ternyata Quran Balighun itu Quran Mu'assar. Kan? Ada ya, Al-Qaul alladzi yu'assar. Kan itu lebih sulit. Ya kan? Kalau yang yu'assar itu bukan qaul, gampang aja. Tapi kalau qaul yang yu'assar, nah ini yang sulit. Kan? Gimana cara penyampaiannya, waktunya gimana? Ya, karena kalau disampaikan di forum nggak mesti yu'assar juga kan. Nah, mungkin juga kesel kan. Ya. Ini gimana cara kita nyampaikan dengan yu'assar. Ya. Oh, dimarahin juga belum tentu yu'assar. Yu'assarnya pasti marahin doang. Padahal olas. Apalagi misalnya antum penegak disiplin. Pak Alam, tapi antum nanti satunya telat. Ini anggota yang itu dia udah jadi guru. Lihat antum telat. Jadi mereka nanti akhirnya mikir, alah semanan, kan? Alah semanan, pulau. Ya, itu itulah yang paling penting siapa dalam pendidikan ini kita sendiri. Ya, antum tahu nggak sih dulu pernah ada letusan Gunung Merapi, terus orang-orang Deki itu akhirnya diungsi ke Gontor Dua. Tahun berapa ya saya kalau 2011 2012. 2010 Iya, tapi pas itu sempat 2000. Saya masih di sini kok. Saya tuh baru tahun kedua pas itu. Itu ya 2010-an akhir kalau nggak salah. Itu waktu ya itu Pak Yai Supri masih masih ini masih beliau masih aktif. Di situ mengungsi, mengungsi semuanya. Kecuali Wali Masuk. Wali Masuk nggak boleh mengungsi kan. Wali Masuk nggak boleh mengungsi. Akhirnya beliau tuh bertanya. Beliau dalam tulisan menyampaikan. Saya tanya ke Ustaz A yang di Deki ketika itu. Gimana rasanya Ustaz? Pendirian di aneh sepi. Sepi. Kalau gitu apa antum balik ke ikut fungsi juga? Ini nggak mungkin. Karena tanggung jawab kita di situ. Akhirnya beliau menyadarkan bahwa adanya santri itu penting. Penting untuk apa? Untuk mendidik diri kita. Karena adanya santri itu menurut Pak Yai Supri adalah sarana untuk mendidik guru. Kan? Kalau kalau Anda nggak ada santri, kan Anda nggak mungkin jadi guru kan? Jadi itu adalah sarana untuk paling penting adalah paling penting bukan santri, tapi kesadaran gurunya bisa terbentuk apa. Kalau kerjaan gurunya mungkin saja bisa dikerjakan guru yang lain. Andai kata gini, antum kamarnya di mana? Sedekah. Iya, maksudnya Gontor 2. Gontor 2. Gontor 2 kan? Seandainya, ini kan antum tahun ke berapa? 3, Kedua. tahun kedua. Andai kata antum nanti tahun kelima, biasanya tahun kelima kan musrik DA kan. Kalau beliau nggak ada, kira-kira DA-nya jalan apa enggak? Jalan. Jadi kita harus sadar bahwa tanpa kita pun itu acara pondok juga Jalan. bahkan jangan-jangan jalannya lebih bagus. Nah, itu maksudnya kita harus itu yang disampaikan oleh beliau. Bahkan tanpa kita bicara juga. Dan beliau membuktikan bahwa beliau meninggal pun juga pondok ini on the track. Ganti-ganti aja. Gitu kan. Beliau benar-benar mencontohkan. Ya itu sebenarnya yang paling ingat ketika itu. Sehingga berarti yang paling penting dalam guru Anda menjadi guru itu yang paling penting adalah apa? Pendidikannya buat Anda. Ya kan bukan buat santri. Santri ya hanya
banyak adalah buat gurunya sendiri. Kan? Makna dan nilai guru itu besar. Guru bisa mendidik puluhan santri dan bisa membentuk lagi kualitas, karakter, dan yang lain-lainnya. Ya kan? Tapi kalau santri, gak ada guru, ya bisa jalan kan ada guru yang lain. Iya. Cuman, cuman kita sebagai orang yang terlibat di situ, kita memberikan apa? Terus akhirnya nanti kita akan dapat apa? Kita ini dapat karena memberikan. Dan memberikan waktu Anda untuk anggota. Anda berikan waktu Anda untuk kerjaan bagian. Anda berikan waktu Anda untuk Anda sendiri. Ini Anda sedikit memberikan waktu untuk Anda sendiri. Bagian-bagian yang seperti ini tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kalaupun terpaksa meninggalkan harus komunikasi dan mengajar lagi karena ini your time. Kalau saya juga memberikan untuk saya sendiri. Kan? Oh gitu saja. Soal antum dapat sesuatu dari saya, ya baguslah. Nanti antum bisa sampaikan ke yang lain. Tapi yang paling penting saya memberikan untuk diri saya sendiri. Kan? Karena saya untuk beramal dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Di situ namanya sesuatu yang balik itu bagaimana? Oh ternyata kadang-kadang sesuatu yang balik kayak tadi itu, kaulan balik itu muasar. Oh iya, kita baru ingat. Oh dulu pantesan beliau ngomong kayak gitu. Oh ternyata beliau tuh ngomong kayak gitu tuh maknanya ini. Namanya sesuatu yang balik. Kita ingat, tapi di masa-masa kapan yang akan datang kita baru sadar dan baru paham. Itu mungkin juga termasuk kaul yang muasar. Ya. Ada yang muasar langsung, ada yang muasar sejam 2 jam, ada yang muasar sehari 2 hari, ada yang muasar berhari-hari, ada yang muasar sepanjang itu, ya kan? Nah, kaulan balikan itu ternyata bisa sejauh itu ditafsir. Meskipun konteksnya di sini kalau dalam tafsir ini, ketika ngomongin orang-orang yang munafik itu gimana kita mentreatmentnya? Apakah Nabi itu sebenarnya kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak kalau di sekitar beliau tuh sahabatnya ada yang munafik, tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Tahu. Bahkan beliau itu ya sempat apa namanya mendaftar nama-nama itu dan memberikan pada salah satu sahabat. Jadi sahabat itu emang disumpah untuk tidak menyampaikan kepada publik. Ya, kenapa kira-kira orang munafik nggak dihukum? Seandainya dihukum bisa aja kan? Nggak mungkin tapi nggak tahu. Lalu jelas-jelas, ya kan? Wamiman haulahum munafikun dan sebagainya dan sebagainya. Ayat tentang munafik itu banyak. Ini berhubungan dengan kawalan balikun lah ini. Tapi kenapa pertanyaannya Nabi itu nggak menghukum mereka? Mungkin pas di masa depan Mau nggak sadar. munafik, mungkin Ya. sadar. Nah, seperti itu ya. Yang lain lagi? Oh ya, ada yang lebih teknis lagi, ada yang lebih strategis lagi loh. Seandainya orang munafik itu dihukum, jadi orang kafir akan bisa bilang, gak enak jadi pengikut Muhammad. Buktinya udah ikut dihukum juga. Muhammad tuh gimana itu? Masa pengikutnya sendiri? Kan? Jadi ada sesuatu yang, jadi kalau di dalam hadisnya disebut seperti itu. Wah ini khiftu an ayakula qatala Muhammad sahabatahu. Maksudnya sampai sampai yang bisa dianggap munafik nanti sampai diperangi, sampai dibunuh dan sampai dieksekusi. Jangan sampai, malah bahaya. Kan? Akhirnya orang masuk Islam dengan ketakutan, padahal Islam itu adalah keselamatan dan juga apa? Berserah diri. Jadi nggak berserah diri dong. Iya kan? Jadi nggak berserah diri. Coba. Nanti Anda cari. Bisa browsing nggak? Browsing deh Anda. Sahabat yang tahu orang munafik. Ya, antum aja yang internetnya kencang tuh. Nabi dan nama-nama orang munafik. Ada sahabat yang dipasrahin Nabi orang-orang. Bahkan beliau menunjuk ini munafik ini. Banyak sekali. Kan? Sampai Umar itu paling takut seandainya beliau salah satu yang andai kata, ya, padahal sekelas Umar lah. Jadi kaulan baligon ini ternyata sesuatu yang muasal.
Jadi kalau kita lihat konteksnya ternyata ketika itu memang sulit juga menghadapi orang munafik ini. Diajak perang, layurin, ya kan? Huzaifah Versi Itu dia. Huzaifah bin al-Yaman, Ada kan? intelijen Rasul. Ya kan? Saya nggak ngarang. Ini saya hubungkan dengan bagaimana kisah itu sebenarnya. Huzaifah bin al-Yaman punya nama-nama orang munafik. Disebutkan nggak di situ? Huzaifah. Hah? Punya nama-nama orang munafik. Seandainya mau dieksekusi ketika itu juga bisa aja. Cuman masalahnya lah itu tadi, ya kan? Untuk secara komunikasi publik itu jadi nggak bagus. Bukan hanya nggak bagus, itu malah menggerogoti dakwah Islam sendiri. Iya namanya menggerogoti. Belum apa-apa udah. Ini gitu. Dan bahkan karena sikap itulah agama kita ini bisa tolerir dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa punya kategorisasi dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa punya harapan. Nah, itu tuh. Ya kan? Jadi kok membunuh orang munafik itu seolah-olah menganggap orang munafik itu tidak akan dapat rahmat Allah. Padahal yang tidak dapat adalah yang mati dalam munafik. Kalau habis itu bertobat bisa, ya kan? Di situ berarti kehati-hatian beliau supaya ajaran Islam itu dipahami dengan baik. Kaulnya harus tepat, muasar. Dan selain muasar juga harus apa? Ya mencakup juga untuk yang lain. Kita nggak tahu ya kira-kira putusan Rasul apa untuk orang-orang munafik. Dan pernah ada 3 orang yang nggak ikut perang itu diboikot. Walas salah satiladina kullifu. Apa itu ayatnya? Itu juga termasuk. Tapi sebenarnya orang 3 itu gimana ya? Ya cuma rada-rada keaslan aja ya. Kayak misalnya ente, misalnya pagi-pagi semua guru lari pagi. Paling nggak ada absen kan gitu kan? Tahu-tahu ada absen. Wah, padahal ente kan cuma iseng-iseng aja nggak ikut gitu. Lainnya, kan? Kayak gitu tuh juga terjadi. Itulah kenapa kok kayak guru kalau dihukum nggak depan santri, ya kan? Itu bisa merusak apa? Itu aja, merusak disiplin, merusak apa namanya? Ya, bukan banyak, tapi disiplinnya. Nanti orang jadi mikir kayak gini. Lah, jadi ini gimana ya? Ini guru yang kayak gini bisa dikeluarin, tapi guru yang itu kayak gitu juga nggak ketahuan, jadi masalah. Nah, ya, makanya yang dihukumi yang ketahuan aja. Ya enggak, ya udah gimana lagi? Itulah pondok kita juga. Ya ada jasus tuh buat latihan aja. Jasus gimana sih? Tapi kan jasusnya mahkamahnya tuh nggak sampai ke yang tingkat yang serius banget kan itu kan. Kecuali emang pelanggarannya syariat. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita tuh sebenarnya jadi ternyata kaulan balighon yang muasar itu bisa juga skalanya mencakup hal yang seperti itu. Ya, jadi makanya disebut tadi apa? Wan bil mau itu wan nasihah wal qaul al muasar. Ini ada lagi nih ayat ini kullahum ini apa nih? Kullahum qaulan balighon fi muasaran fi qulubihim. Ini sudah tadi ya. Terus ada lagi nih. Nah, apa lagi ya? Fi anfusihim qaulan balighon muasaran, betul ini ya sama aja ya muasaran ini. Wa huwa at-tawa'ud bil qatli wal istiqsal. Ini ada lagi nih. Ya kan? Jadi wah nanti kalau pokoknya kita hukum beneran nanti. Gak tahu ya, antum mengalami nggak sih dulu waktu zaman saya santri itu zaman transisi dari apa hukuman fisik ke hukuman yang pakai akal gitu lah. Itu sampai beliau tuh kalau khutbatul aras mesti beliau teriak, "Nah, hukum sila utul." Gitu kan? Sampai seperti itu. Untuk apa? Untuk merubah apa? Budaya. Itu beliau lakukan sampai 2 atau 3 tahun gitu. Jadi memang dan ditegakkan betul. Dosen-dosen di sini juga ada beberapa yang dulu korban penegakan disiplin. Ada juga masul gitu. Ya, ada serius ya.
Teman-teman saya juga berapa juga. Saya kelas 5 tuh, wah itu berapa itu kena. Kelas 6 juga kena juga. Siapa Wah, ini? hah? Siapa ini? Apa? Siapa ini? Masuk Langsung langsung scores. terbuka Di sini. Ya drip. Hmm? Ya drip. Lihat tadi. Langsung. Hmm. Wadah, semasul. Ya itu. Itu mana nggak pernah. Kayaknya kalau sekarang nggak ada ya. Maksudnya Alhamdulillah udah nggak ada. udah kalau Dari kitanya juga udah males pukul-pukul. kalau dulu, wah itu masih masih sulit itu. Ya kan? Lu kalau lari pagi aja ya, itu keamanan kalau parkir sepeda. Oh nggak berani parkir sepeda kalau lari pagi tuh. Terus sepedanya bisa dilempar ke sawah itu mungkin. Yakin saya. Biasa dulu kayak gitu tuh. Parkir di sini. Wah, amannya jalan ke sana, oh, udah sepeda itu mesti hilang. Oh iya. Oh iya, zaman dulu itu. Dia belado. Hah? Ditendang ke sawah. Wilayah tuh ngalami Ditendang ke kota. sawah. Dulu kalau harap dari soba itu batu mesti keluar minimal. Atau apa itu ada aja yang keluar. Itu kayak gitu zaman dulu. Anggota juga kayak gitu. Kadang-kadang kita bikin apa, bawa apa namanya, bawa tikar yang gede itu. Buat apa? Buat breakdance. Berarti kayak gitu, berhenti berhenti. Wah, itu tuh di jalan tuh bisa macet itu. Wah, bisa macet itu. Lagi kalau berapa mas kan? Yang mas kan bukan hanya depan belakang aja yang ngarep. Sampai 3 atau 4 mas kan loh. Ngerobos semuanya itu. Bisa ya. Udah sahur sana itu. Cowok itu. Dulu, wah, itu keamanan nggak mungkin satu orang doang. Satu orang doang pun juga belum tentu dia berani. Udah seru itu pokoknya. Itu Seru. era-era yang seperti itu tuh. Tapi ya, ya tetap ada gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya kok orang itu akhirnya mulai nyadar juga, oh kayaknya kayak gini masa transisi. Tapi emang bener dia memang mentransisikan dengan cara yang tepat dan muasar, ya. Sehingga ada. Tapi ya emang masuk. Soalnya, tapi boleh sekolah lagi sih lanjut. Waduh berkurang. Hah? Ya teman mulai berkurang. Kan nggak masuk kan itu kan. Lumayan bayar setahun berapa? Tuh, nah, banget kan ini. Ada. Nah, saya juga bingung gimana cara mukulnya ya. Juga kan. Rasanya sih gampang aja. Saya ngambil besi di proyek, saya bungkus pakai nasi Alah, mari telah. Oh lah basah. Oh ini rokok saja. Ya dalamnya ada besi proyek. Agak lain emang. Ya itu tergantung pinter-pinternya aja sih dulu tuh. Orang sejadah kan kelihatannya santai aja. Tapi aduh nyamar lah. Paksa kolil. Yang penting kita ya stay putnya. Kok sambil marah, gue kan nggak mau atau lapor. Ya, luli pulang. Enak banget tuh. Nah itu tadi, bagaimana kawalan Baligon itu mestinya bisa berdampak. Nah coba antum berpikir, yang menyampaikan suatu ke anak-anak bisa nggak berdampak? Nah, mungkin paling gampang adalah apa? Dari diri antum sendiri. Nah itu tadi, jadi kita kan itu akan berdampak. Ya, antum akan cerita tentang hari ini kita kuliah, kita masuk tepat waktu, kita ini, kita ada tugas ini, akan kita ceritakan masa depan nanti. Nggak menutup kemungkinan di antara antum ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa, akan kita cerita hari ini. Kayak gitu. Makanya antum jangan merasa bahwa, oh kerjaan saya banyak, capek sekali saya. Gimana? Masih ada hari esok, kenapa sih? Dan banyak kerjaan lagi. Masih ada hari esok dan banyak kerjaan lagi. Saya kok merasa nggak berguna sekali. Dan sebagainya. Bukan hanya antum yang rasa kayak gitu, orang lain juga mungkin ya. Itu namanya kita tetap harus bisa bertahan. Oh, alhamdulillah nggak pernah ngantuk. Ya walaupun kuliahnya menjelang-jelang akhir ya ini ya namanya juga orang hidup ya saya juga ya. Oleh karena itu yang paling penting adalah pelajarannya. Ya. Kalau antum mau izin aja, antum bulan izin juga silakan. Saya mau ke bulan, oh ke bulan. Pernah nggak saya nolak orang izin? Lu aja yang nggak izin. Masa suka nyantai aja kan.
Itulah. Kenapa saya ingin menghidupkan kesadaran-kesadaran. Kenapa? Karena di era ini sekarang kayak gitu eranya. Kalau kita eranya masih kayak masa lalu, wah, kalah kita bersaing di tingkat nasional. Anda pulang juga nggak bersaing dengan siapa-siapa. Pondok yang modern, yang sekelas Gontor, itu sudah mulai banyak. Tapi kalau seikhlas Gontor, enggak. Kalau sekelas Gontor, mungkin mulai. Ya, lembaga pendidikan yang sudah sekelas ini ada. Fasilitasnya atau apanya sekelas ini ada. Cuman kalau seikhlas itu enggak ada. Nah, itu yang bagian yang sulit seperti itu. Makanya nanti, nah itu kita kembali ke call tadi itu. Perkataan-perkataan itu harus bisa. Kalau orang di luar bisa profesional, bisa apa? Nyari uang. Ya? Tuntutan nyari uang. Kalau kita kan santai aja. Mau lulus cepat juga bisa makan, lulus lambat juga tetap bisa makan. Kalau ente tahun ente makin senior kan, apa yang ente ambil ke dekat pohon asam sana kan juga makin besar kan? Apa yang ente ambil di dekat rumahnya wakil pengasuh itu kan juga makin besar juga kan? Tapi apa dampaknya kan gitu? Kalau udah keluar apa dampaknya? Tidak. Itu maksudnya kenapa kok saya pengen ngajak antum apa menyadari dan memaknai kuliah-kuliah kita. Kenapa? Karena nanti antum yang akan bersaing sama dia. Itulah kenapa saya nggak mau ini dan sebagainya. Enggak, saya pengen style yang seperti ini kita kuliah. Kita tumbuhkan kesadaran. Ya, tapi untuk anggota nggak terlalu harus loh ya numbuhkan kesadaran di tingkat anggota itu seperti mimpi karena mereka juga belum bangun. Ya kayak anak-anak kelas 1, kelas 2, apa mereka udah balik? Belum tentu juga udah balik. Sebenarnya anak-anak GPS itu nggak sholat juga nggak apa-apa, atau sholatnya juga nggak diterima kan belum balik. Tapi ya untuk pendidikan. Tidak, saya benar. Lah ya apa udah balik? Kan sudah masa Belum, 14 saat. Belum tentu. Kalau cowok belum tentu. Apa? Kecil ya. Kecil. Bocil-bocil banget gini. Makanya saya bilang kalau pakai fikih ya belum tentu balik. Bahkan mereka pun nggak mungkin belum wajib sholat, wajib puasa. Tapi kalau nggak dilatih kan nggak bisa. Jadi melatih mereka menjelang balik aja butuh 2 atau 3 tahun kan. Apalagi antum yang mau pulang di luar. Mesti dari sekarang latihan. Latihan komunikasinya, latihan bagaimana memanage prioritas-prioritas rapat, kerja, kuliah, itu manage sekarang. Terus juga gimana caranya mengerjakan proyek-proyek antum sendiri. Kalau proyek bagian nggak ada antum tuh jalan. Tapi skripsi antum nanti siapa yang nangani? Loh, panitia skripsi cuma antum aja, nggak ada yang lain. Nggak ada panitia skripsi yang Sultan. Ini anggotanya ini aja nih anggotanya ini 1, 2, 3. Ya nggak bisa lah, nggak ada kan. Dia sendiri kan. Nah itu yang Anda bilang. Kenapa kok kita perlu untuk memberikan sesuatu pada diri kita. Ya. Nah itu Ustaz Harvard mana ya? Kok nggak WA biasanya Ustaz Harvard nih? WA bisa ya? Di grup. Hah? Di grup WA ada, di grup WA. Saya nggak lihat ya. Grup antum atau grup yang ada saya? Grup yang ada luar. Oh, iya. Ada belum? Ya udah. Saya juga wah sudah buka WA udah ketumbuk nanti biar aja lah gitu. Saya izinkan aja lah. Yang ini juga orang hidup ya. Saya juga. Nah, setelah antum izin saya terima kok. Siapa yang izin nggak diterima tuh? Ngapain juga saya nggak terima gitu kan? Nah, iya. Mesti kalau antum izin kemungkinan besar karena acara pondok. Kan gitu. Kenapa saya nggak terima? Ya. Nah itu ya. Nanti ketika UTS apa tugasnya? Menulis. Ambil ayat, terus cari tafsirnya. Ya, lihat video-videonya yang sudah ada. Ini gimana? Nyarinya gimana? Ya kan? Oh, nyarinya kayak gini. Tulis, kasih komentar apa? Ada ayat, bukan ditulis tafsirnya ya, bukan ditulis ayatnya, tapi disimpulkan ini ayat ini kira-kira gimana? Pemaknaannya. Kayak tadi loh, kita ngomong Wulan Bali gunanya sampai ke sana. Kenapa? Karena kita lihat sejarahnya. Nah, namanya sejarah. Namanya juga sejarah. Kenapa sih kalau orang-orang munafik itu harus dikasih perkataan yang kayak gitu? Kasih janji yang kasih apa namanya? Peringatan. Ya, karena itu tadi. Ini tidak bisa dihukum. Kalau dihukum jadi masalah. Tapi kalau nggak dihukum, ya jadi masalah juga. Akhirnya yang paling pertengahan adalah apa? Wa qul lahum fi anfusihim qawlan. Udah pertengahan itu.
Itu kayak kita di pondok, mirip-mirip seperti itu. Nah, itulah makanya. Jadi kita dari sini aja kita mulai paham. Oh, ternyata ada ya jenis-jenis komunikasi itu yang kita pakai di. Tapi tentu di sini konteksnya bukan orang munafik ya, tapi orang yang ya belum nyadar. Intinya orang itu munafik kan sebenarnya kan karena belum nyadar ya. Atau punya kesadaran yang berbeda. Ya, kan? Nah, kemunafikan ini juga ya kalau kebanyakan hukuman nanti orang bisa terdorong untuk kerjakan ya sedikit kan. Tapi kalau karena nggak ada hukuman sama sekali atau nggak ada apresiasi sama sekali, orang jadi nggak jelas. Nah, di pondok kadang ada A, ada B dan lain sebagainya. Bukan nggak konsisten, tapi ya emang kayak gitu. Pimpinan mesti sudah tahu apa yang terjadi sehingga beliau memberikan kebijakan yang mungkin kebijakan itu ya biasa aja. Nah, ini ada lagi nih di sini. Kaulan baligon di sini ada maknanya yang lain yaitu apa di sini? Kalau makna sifat lah tak mau. Al-Quran kok nggak ada. Oh, ini cuma makna ya panjang. Nah, ini kaulan baligon di sini ada fakola al munafik idhab hina ila ka'ab minal asad. Oh, emang konteksnya ngomong orang munafik ini. Ya, begitu. Jadi emang ini tentang kaul balik ya. Jadi perkataan yang nyampe, perkataan yang berdampak itu bagaimana cara kita mengatakan. Ini nanti belum lagi ayat yang lain. Silakan cari ayat yang lain. Boleh juga ngambil ayat ini. Dan antum jelaskan bagaimana situasinya dan bagaimana tingkatannya. Misalnya kayak gini nih. Kita kan ada perintah menghormati tamu kan? Karena yuk minum bilang hadisnya gimana? Nah, kelihatannya kan gampang ya. Tapi andai kata sini. Andai kata ente ya kan? Ente kedatangan tamu. Tamu itu teman ente yang dulu tuh suka utang tapi nggak bayar. Gimana cara ente ikramnya? Sulit juga kan? Nah, ya itu akan menjadi sulit ketika situasinya berubah, maka akan jadi wah, ini butuh kemampuan komunikasi. Kan gitu kan? Nggak dikasih juga susah kan? Situasinya dari cerita-cerita Ya zaman seharian, apa seharian boleh atau kasus-kasus yang terjadi dalam sejarah atau apa boleh aja. Nah, itu tentu berikan catatan. Ya, andai kata seperti apa atau kisah dalam keseharian kita seperti apa yang paling sulit dalam menghadapi yang itu tingkatannya seperti itu. Itu kayak misalnya kita bertamu lagi apa namanya silaturahim lebaran. Biasanya kan kalau lebaran kan di kampung kadang ada ini kan kunjung-kunjung ke rumah. Andai kata yang datang itu saya kakak ente cewek ente kakak cewek atau cowok itu. Pas yang datang tuh apa mantannya. Wah ini kan situasinya runyam gitu. Iya. Enggak mantan aja runyam kan gitu kan. Kita baru kenal yang kelihatan gimana aja runyam ya enggak? Jadi beda. Ini yang dihormati karena apa nih jadinya? Jadi bukan bukan menghormati karena hadis, tapi karena apa kan gitu kan? Itu ini nih mulai terjadi. Ya datang atau orang tuanya kirim pulsa, kamu nggak pernah dan nakal juga. Gimana coba kira-kira? Situasinya jadi menarik kan? Itu kan terjadi ya nggak? Terjadi. Ada nggak wali santri yang suka ngirim pulsa atau bawa modif atau apa, bawain sesuatu atau apa, ya kan? Nah, itu kan nanti jadi beda ketika yang mudim ke sini cuma bawa curhat sama bawa komplain. Mulai menarik kan bagaimana menghormati tamunya. Nah ini nih mulai jadi sulit ini. Nggak simpel ternyata. Jadi itulah sama kayak kita hidup. Prinsipnya apa? Belajar, man jodoh wajadah. Tapi kalau kegiatannya udah banyak ya mulai ini. Mulai sulit ini. Nah, itu maksud saya. Ini biar kita tuh paham ternyata ada tingkatan-tingkatan yang bisa makin sulit. Sama kayak komunikasi juga gitu. Kita ngomong ta'alamu. Wah ini sekarang ini kalau alamu kayak gini juga nggak bisa. Makanya ya harus kita bisa mengusahakan. Itulah pentingnya kesadaran itu. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah-mudah terpengaruh dengan situasi yang selalu berubah.
kesadaran kita itu adalah jangan sampai kita terpengaruh situasi yang anak nakal itu marah. Dan anak baik, ini apa ya kalau anak baik, ya kan? Dan anak gimana gitu, ini tak asup kan susah. Contoh. Nah itu kan penilaiannya kan bisa berubah. Betul. Ini anaknya gimana, yang ini gimana, bisa berubah. Itu tuh. Ya kan? Kalau kayak gitu tuh ngomong keadilan makin jadi sulit, ya kan? Oh jangan, gimana? Ya gimana ya? Nah, ini, ya gimana ya lah susah. Itu yang saya bilang kan bahwa itu terjadi juga di pondok. Makanya disitulah ujiannya. Ini kalau kuliah dimarahin dosennya. Kalau kita nongkrongin anggota kan anggotanya ini ke kita ini ke kita lah lain lagi jadinya lebih sulit untuk kuliah kalau kayak gitu. Jadi situasi itu terjadi dalam kehidupan komunikasi kita sehari-hari, kecil atau besar. Makanya silakan antum lihat lagi ayat-ayat dan tafsir-tafsir itu dilihat lagi supaya apa kita bisa memaknai ulang dan bisa nggak kita ngamalkan sedikit aja atau kita ngamalkan tapi bertingkat. Ilmu itu meskipun bisa diamalkan, tapi tingkatan selanjutnya belum tentu dengan mudah bisa kita amalkan. Kita kan mengamalkan ilmu apa? Ngajar bahasa Arab. Iya, kalau tingkatnya mudah bisa. Tapi nanti kalau tingkatnya lebih sulit. Oh, kalau kesibukan kita banyak. Nah, lebih sulit kan untuk ngajar. Iya. Kita nyuruh orang belajar. Kita udah bisa belajar. Guru pas santri kan kita udah bisa belajar kan. Nah, sekarang pas guru bisa nggak kita belajar? Nah, ini. Nah, itu. Jadi mengamalkan ilmu itu ternyata tidak mudah ketika tingkatnya makin Tinggi. naik. Tuh, saya juga gitu. Saya juga dituntut untuk belajar juga. Saya juga dengan mengajar ini saya harus belajar. Ya kan? Itu. Coba ente tanya dosen-dosen, tahu nggak kisah ini berhubungan dengan ayat yang apa? Itu juga sulit. Kalau nggak baca nggak akan tahu. Ya kan? Nah itu makanya kita pun juga memberikan sesuatu juga dengan persiapan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya untuk mencari ayat terus apa? Ditulis. Bukan hanya ayat yang simpulkan. ditulis, tapi tafsirnya dibaca. Baca tafsir itu 2 atau 3 buku tafsir. Cari yang berbahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau yang berbahasa Arab nanti ditranslate juga boleh. Disimpulkan. Ya. Kalau bisa juga baca tafsir-tafsir yang Nusantara kayak Hamka itu juga menarik. Karena tafsirnya Al-Azharnya Hamka itu juga cukup kritis juga ketika memposisikan suatu ayat dan situasinya seperti apa. Ya, itu tafsir-tafsir yang cukup modern. Ya. Tafsir yang klasik juga ada, baca aja. Jadi antum nanti mungkin satu ayat, tapi tafsirnya sampai 3, 4, atau 5. Atau apa? Ada hadisnya, nanti ada analisis komunikasinya, ya gitu. Ya, biar antum apa yang sudah antum dapat dulu, antum tuliskan. Ini kayaknya berhubungan dengan teori ini deh. Oh ini kayaknya dampaknya di masyarakat itu untuk menghindari ini. Terus kalau misalnya ada kebingungan tetap tulis dulu, tapi antum tandain. Masih butuh masukan. Nah, nanti baru setelah UTS kita diskusikan tulisan antum ini. Kita kembangkan seperti apa. Kayak gitu. Ya. Oh, ini tambah kasus ini, Ustaz. Ya, oh ini baca ini. Ustaz. Oh iya, baca ini, baca ini, baca ini. Ya. Maka nanti setelah UTS kita kuliah harus bawa laptop. Harus. Ya, cari tempat juga nanti. Kita nggak di sini, kita cari tempat yang representatif. Di sini pun boleh juga atau yang internetnya kencang kan di sini ya. Ada internet. Kita boleh aja, tapi ambil bangku atau apa. Yuk kita cari. Nah, kalau di sana nggak ada ya, udah kita ke sini aja. Itu kita ke sana, yuk. Ayo. Intinya apa? Intinya jadi. Nah, kalau mau izin nanti habis UTS ya sekali dulu lah kita diskusikan itu baru izin. Nah, itu gitu. Kalau emang terpaksa banget izin ya besoknya dikejar lagi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya ini benar latihan buat aku dan buat saya juga. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kumpulkan di link Google Drive-nya ya.